Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Hasan Anyo, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN 5 Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dengan fasilitator Ibu Kusmawati Daeng Macora dan pengajar praktik Ibu Herlina Yusuf Ruji. Ada dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Susi Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN 2 Moatilango, Kabupaten Gorontalo, dengan fasilitator Ibu Kusmawati Daeng Macora dan pengajar praktik Ibu Herlina Yusuf Huruji. Perkenalkan, nama saya Nurjana Kabaderan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN 7 Bulihuto, Kabupaten Gorontalo, dengan fasilitator Ibu Kusmawati Daeng Macora dan pengajar praktik Ibu Herlina Yusuf Huruji. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Irawati sebagai pengamat dan Ibu Susi sebagai coach, Ibu Nurjana sebagai coach. Baik, Ibu Susi, apa kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu Ira. Ya, baik. Ibu Susi, dari kegiatan coaching pada kali ini, saya akan menilai Ibu sebagai coach dalam melaksanakan tahapan-tahapan Tirta. Ya, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang jelas kompetensi yang ada di Alur Tirta, terutama dalam hal pembuatan kalimat berbobot. Baru yang kedua, sebagai pendengar aktif itu juga harus saya kembangkan lagi. Ya, baik Bu. Dari kedua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi apa yang dominan Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang dominan ingin saya kembangkan yang jelas lebih membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oh iya. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi yang seperti Ibu inginkan itu? Indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan itu ya yang jelas saya lebih terampil, lebih secara maksimal lagi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam Alur Tirta yang nantinya akan saya kembangkan lagi begitu. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai sesi coachingnya. Selamat bekerja, Ibu Susi. Terima kasih, Bu Ira. Assalamualaikum, Ibu Nur. Waalaikumsalam, Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Susi. Iya, sehat? Sehat. Iya. Kemarin kayaknya Ibu sempat WA sama saya ya. Iya. Katanya mau ketemu. Kira-kira ada apa ya, Bu? Iya, begini Bu Susi, saya ingin sedikit cerita nih sama Ibu Susi. Kemarin tuh kan di sekolah ya Bu, saya tuh merasa kayak kurang nyaman begitu Bu, karena memang akhir-akhir ini tuh saya sering datang terlambat. Kemudian saya tuh sering melihat kayaknya teman-teman tuh kalau ngumpul sering melirik begitu kalau saya datang terlambat. Jadi saya merasa tidak nyaman seperti itu Bu Susi. Iya. Kira-kira tujuannya pertemuan kita kali ini apa ya? Ya, kalau untuk tujuan tentunya di sini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Jadi saya merasa senang lagi berada di sekolah, tidak canggung untuk datang ke sekolah dan berusaha untuk tidak datang terlambat seperti itu Bu. Kira-kira untuk keberhasilannya yang ingin Ibu harapkan itu setelah pertemuan ini bagaimana? Kalau untuk keberhasilannya tentu tadi saya ingin saya datang ke sekolah merasa nyaman lagi itu, kemudian saya ingin datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi begitu Bu Susi. Kayaknya susah sekali akhir-akhir ini karena memang Bu, saya itu ada anak kecil di rumah, jadi ini yang penyebab utamanya saya itu datang ke sekolah itu sering terlambat. Oh iya, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki untuk menangani Ibu punya masalah itu? Kalau kesempatan ya Bu, kalau kesempatan ini kayaknya saya itu kurang mengatur waktu begitu Bu, manajemen waktunya kurang. Jadi kayaknya kalau yang sekarang ini harus bisa lebih
efektif lagi dalam mengatur waktu saya di rumah, pekerjaan saya di rumah, sehingga saya bisa datang ke sekolah itu bisa tepat, tidak terlambat seperti itu. Oh iya, kira-kira kalau ibu menilai posisi ibu yang sekarang itu antara nilai 1 sampai 10, ibu itu posisinya ada di nomor berapa? Wah, kalau posisi kayaknya sekarang masih ada di 6 Bu, karena memang saya masih sulit begitu. Memang sering sekali datang terlambat karena memang anak-anak di rumah itu kadang-kadang tiba-tiba rewel seperti itu. Jadi menghambat saya untuk datang lebih awal ke sekolah. Oh iya. Iya. Untuk apa masalah ibu, kira-kira kekuatan-kekuatan apa yang sudah ibu miliki sekarang? Iya, kalau untuk kekuatan Bu Susi, saya sebenarnya punya suami yang mau diajak kerjasama. Cuman memang mungkin karena belum bisa memanage waktu. Kemudian juga saya mungkin bisa datang bangun lebih pagi, itu saja Bu kayaknya. Dalam kegiatan yang ibu laksanakan ini tentunya nanti kan ada hambatan atau gangguan. Kira-kira hambatan apa yang ibu alami? Ya, kalau hambatan ya itu tadi tiba-tiba anak rewel itu. Kemudian mungkin apa lagi ya Bu? Ya, masalah itu tadi manage waktu itu kayaknya Bu hambatannya. Jadi saya harus berusaha lagi bagaimana bangun lebih awal sampai suami bisa bantu pekerjaan saya di rumah, dan saya juga bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah, sehingga saya tidak sindir-sindir lagi dengan teman begitu. Kira-kira dari hambatan ibu itu yang sudah ibu alami, solusi apa yang ibu dapatkan? Kalau solusi ya itu, saya maunya pekerjaan di rumah itu cepat selesai, kemudian saya bisa datang ke sekolah lebih awal, apalagi kalau pas piket ya Bu. Iya. Itu sih solusinya. Kemudian teman-teman sudah tidak membuat saya tidak nyaman lagi, maksudnya bisa sama-sama dengan mereka lagi begitu, tidak ada rasa canggung dengan mereka. Oh iya. Untuk mencapai tujuan yang ibu harapkan itu, kira-kira rencana ibu itu apa? Nah, kalau untuk rencana Bu, kayaknya tadi itu saya harus bangun lebih awal ya Bu, karena ini faktor yang paling penting. Karena sebenarnya memang saya itu bangunnya agak telat itu Bu, karena memang kan kadang malam anak suka rewel, tidurnya tidak maksimal. Jadi setiap mau bangun itu memang agak sulit. Nah, jadi itu yang pertama saya akan lakukan itu. Saya harus lebih awal bangunnya, kemudian lebih dibicarakan lagi dengan suami pekerjaan apa yang mungkin saya bisa saya koordinasikan dengan dia seperti itu, sehingganya nanti setelah 7 itu sudah beres semua pekerjaan dan saya bisa cepat datang ke sekolah. Kira-kira untuk melaksanakan ini butuh waktu berapa lama ibu? Kalau waktu kayaknya untuk memulai ini ya Bu ya, Iya. kayaknya seminggu begitu mulai bisa menyesuaikan, karena kan untuk bangun pagi itu kadang susah gitu. Jadi kayaknya seminggu ini untuk belajar harus bisa target, mungkin nanti kedepannya bisa berkelanjutan. Iya. Ukuran keberhasilan seperti apa yang ibu harapkan? Kalau untuk keberhasilan ya tentunya saya di rumah pekerjaan cepat selesai, kemudian saya juga bisa datang ke sekolah tidak terlambat. Itu sih keberhasilannya. Jadi saya itu merasa lebih nyaman lagi di sekolah, karena memang saya datang lebih awal, berarti kan itu memang sudah tugas saya ya Bu ya. Iya. Jadi saya juga merasa nyaman bersama mereka, teman-teman di sekolah. Untuk komitmen yang apa yang sudah ibu sampaikan tadi, kira-kira komitmennya seperti apa? Kalau untuk komitmen, tentunya komitmen tentang waktu itu Bu. Jadi saya harus lebih belajar lagi untuk lebih komit untuk bangun pagi itu. Iya. Supaya semua masalah ini kayaknya cuma tentang waktu kan Bu. Iya. Jadi untuk kegiatannya ibu ini kira-kira ada yang mau dilibatkan? Kalau untuk keterlibatan ya tadi suami, mungkin teman-teman di sekolah. Ya. Jadi dengan kepala sekolah juga tentunya. Iya, betul.
Kira-kira untuk tindak lanjutnya itu seperti apa yang Ibu harapkan dari selesainya kita kegiatan hari ini? Ya, tindak lanjutnya ya saya bisa lebih memperbaiki lagi kesalahan saya mungkin ya Bu. Karena yang membuat saya tidak nyaman itu kan memang sayanya sendiri yang kurang memanage waktu di rumah. Jadi itu sih. Jadi bisa kita simpulkan untuk Ibu Nur, atas permasalahannya yang sudah disindir tadi ya, Ibu akan mengambil apa tadi, solusi ya, solusi yaitu akan bangun pagi baru kerja tim dengan suami, istilahnya seperti itu ya. Baru bisa juga tidur lebih awal begitu. Terus untuk apa tadi Ibu ya, kira-kira untuk tingkat keberhasilannya, Ibu itu mengharap supaya nyaman di sekolah ya, supaya tidak disindir lagi. Oke Ibu, bagus apa yang sudah Ibu inginkan. Mudah-mudahan yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu bikin ini bisa terlaksana dengan baik, bisa sukses, dan Ibu bisa merasa lebih nyaman lagi di sekolah dan tidak disindir-sindir lagi. Iya. Oke. Terima kasih Bu Susi. Iya. Insya Allah nanti kalau ada masalah lagi bisa saya hubungi ya Bu ya. Sama-sama Ibu Nur. Baik Ibu Susi, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Susi terhadap Ibu Nurjana. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi? Kegiatan yang sudah saya lakukan pada kegiatan coaching tadi yaitu saya sudah melaksanakan alur tahapan tirta, yaitu menanyakan tujuan, baru saya sudah mengidentifikasi, baru saya sudah merencanakan aksi, menanyakan rencana aksi yang ingin dilaksanakan, baru dengan tanggung jawab itu. Ya. Baru saya sudah hadir secara penuh, dan saya juga sudah menjadi pendengar aktif. Iya, baik. Saya perhatikan juga tadi, saya sudah amati dari kegiatan coaching itu memang sudah luar biasa untuk coachnya ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat bahwa Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan dalam tirta. Ya, seperti tadi kompetensi intinya juga sudah nampak, yakni presence atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif ya, dan Ibu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya jika ada skala 1 sampai 4, Ibu itu sudah berada di posisi 4. Wow, ya. kasih. Jadi Bu, kira-kira setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu tentang pembuatan kalimat-kalimat berbobot, kemungkinan di situ. Iya, baik. Jadi saya harapkan semoga coaching ini tidak berakhir di sini, tetapi bisa dilaksanakan untuk rekan sejawat, sesama guru atau tenaga pendidik, atau lebih ke siswa lagi. Ya, semoga kegiatan coaching pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Ira? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Ira. Jadi hari ini kita akan mempraktikkan kegiatan coaching. Jadi Ibu Ira sebagai coach dan Ibu Susi sebagai coachee ya. Iya. Ya, jadi untuk kegiatan coaching kali ini itu yang menjadi penilaian saya nanti adalah bagaimana kegiatan alur tirta ini bisa terlihat pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Baik. Ya. Jadi kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, pada kegiatan coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Ibu fokus ke itu ya Bu ya? Iya. Membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaiannya adalah saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali apa yang saya inginkan dari coaching. Oke, jadi intinya memberdayakan coaching Iya, ya Bu ya? iya. Ya, jadi saya harapkan nanti kehadiran penuhnya ya Bu dalam kegiatan coaching nanti. Iya. Kemudian Ibu juga bisa menjadi pendengar yang aktif
produktif nantinya kepada coaching. Ya, jadi itu harapan-harapan saya. Jadi sekarang sudah bisa dilaksanakan kegiatan Iya, coachingnya. baik Bu. Apa kabar Ibu Susi? Alhamdulillah sehat Ibu Ira. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Ibu Ira, saya ingin sedikit curhat Iya. tentang masalah saya di kelas, tentang apa ya, murid saya yang jarang sekali mengerjakan tugas, baik tugas yang dalam kelas maupun tugas yang diberikan di luar kelas, kayak PR seperti itu. Oh iya. Jadi tujuan dari kegiatan coaching kali ini apa Bu? Tujuannya ya saya ingin menemukan solusi atau apa ya, kayak jalan keluar supaya siswa saya ini apa ya, mau mengerjakan tugas dengan kesadaran diri begitu, tanpa nanti disuruh sama guru untuk mengerjakan. Baik. Dari permasalahan Ibu tadi yang saya dengar, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki karena saya wali kelas ya. Saya wali kelas 6, berarti banyak kesempatan yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki kegiatan siswa saya ini. Seperti itu. Begini Bu, kalau ada posisi dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu ada dalam posisi keberapa? Posisi saya kira-kira sekarang ini baru di 7 Ibu. Ya. Terus rencana ke depannya sampai di posisi berapa kira-kira Bu? 8, 9, bahkan Baik. bisa 10. Iya. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan ini? Kekuatan yang saya miliki yaitu yang pertama, karena saya wali kelas, jadi saya memahami kondisi murid saya seperti apa begitu. Baru yang kedua, saya biasa menggunakan media interaktif kayak PowerPoint atau segala macam yang bisa membangkitkan anak-anak saya itu lebih semangat lagi. Ya, baik. Tentunya dalam mencapai tujuan ini Ibu akan ada hambatan atau tantangan Bu ya. Kira-kira hambatannya apa saja? Hambatannya yang jelas yang pertama itu murid saya yang malas. Iya. Bukan malas sih, kurang bersemangat atau kayak sering lalai Iya. mengerjakan tugas seperti itu, Iya. kurang aktif. Iya. Solusinya apa yang bisa Ibu lakukan? Solusinya yang pertama, saya itu mungkin ya, yang sekarang saya sudah rencanakan itu membuat perencanaan pembelajaran RPP yang lebih menarik lagi, yang apa ya, yang bisa menarik minat siswa, menarik minat murid saya untuk lebih belajar lagi. Baru mungkin saya bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan teman-teman rekan guru, kepala sekolah, bisa juga koordinasi dengan orang tua mengenai kondisi murid saya ini. Baik Bu. Selanjutnya rencana apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Rencananya yang sudah saya bilang tadi, rencananya saya akan koordinasi dulu Iya. dengan kepala sekolah, teman guru, baru orang tua, baru untuk dari pribadi saya merencanakan pembelajaran atau membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu inginkan? Untuk waktunya sih saya mau coba dulu dalam waktu 1 minggu ini, kegiatan ini apakah bisa membuat siswa saya itu lebih semangat lagi mengerjakan tugas seperti itu. Baik. Selanjutnya ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini apa? Ukuran keberhasilannya yang jelas, siswa saya, murid saya itu mampu mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, tugas baik dalam kelas maupun dari luar kelas kayak PR seperti itu. Iya. Selanjutnya Bu, komitmen Ibu terhadap rencana aksinya seperti apa? Komitmen yang jelas saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi, merencanakan dan melaksanakan yang sudah saya laksanakan tadi, mungkin dalam 1 minggu itu dulu.
siapa yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuannya? Yang bisa membantu saya yang jelas kepala sekolah, baru rekan guru, Ya. baru ada orang tua, baru mungkin saya juga lebih apa ya, lebih melaksanakan pendekatan lagi dengan siswa. Terakhir Bu ya, tindak lanjut untuk kegiatan coaching kita. Tindak lanjutnya yang jelas saya akan tetap memperbaiki rencana pembelajaran saya, tetap memantau siswa saya, baru tetap bekerja sama dengan seluruh stakeholder, tetap berkoordinasi dengan orang tua tentang kondisi anak-anaknya yang ada di sekolah seperti itu. Oke. Baik Bu, semoga apa yang Ibu inginkan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang Ibu harapkan. Saya memberikan semangat untuk Ibu untuk terus melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Iya, terima kasih Bu Ira. Ya, sama-sama Bu Susi. Oke, baik Ibu Ira, tadi sudah selesai melaksanakan coaching. Bagaimana Bu Ira? Alhamdulillah Bu, saya sudah dapat melaksanakan tahapan-tahapan Tirta dan sudah sampai pada kompetensi inti seperti presence, mendengarkan dengan baik, dan terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, ya. Luar biasa ya Bu ya, saya juga sangat mengapresiasi nih kegiatan coaching ini, memang luar biasa, sudah kelihatan sekali tirtanya ya, tadi alur tirtanya sudah kelihatan, kemudian Ibu juga tadi sudah terlihat presentnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coach juga sudah terlihat sangat berbobot dan aktif ya, aktif, menjadi pendengar yang aktif juga sangat terlihat. Jadi kedepannya semoga kegiatan coaching ini bisa dilakukan di sekolah ya Bu, Iya. ya terutama pada rekan-rekan guru ataupun pada siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Iya. yang dihadapi. Oke, untuk kedepannya Bu nih, kira-kira kompetensi apa nih selain yang tadi untuk pertanyaan berbuat, kira-kira yang kedepannya apa lagi Bu? Rencana ke depan yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang lain lagi, seperti pada mendengarkan secara aktif. Mungkin saya masih ada kekurangan, semoga untuk selanjutnya saya dapat perbaiki. Oke, jadi kedepannya itu ya. Iya. Ya, oke Bu, mungkin hanya itu saja ya Bu, keseluruhan sudah sangat baik tadi. Iya. Ya, Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Sehat hari ini Ibu Nur? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Kita akan melakukan kegiatan coaching Ibu Nur ya. Ya. Dari kegiatan coaching ini saya akan menilai bagaimana pelaksanaan tahapan alur-alur tirta yang akan nanti Ibu laksanakan pada kegiatan coaching dengan Ibu Ira. Ya, begitu. Kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini Bu, lebih ke lesson ya Bu. Jadi kehadiran penuh, biasanya tuh kalau saya bertanya kepada coach itu kadang saya jadi malah tidak fokus mendengarkan karena mungkin ada gangguan dari yang lain. Iya. Untuk indikator ketercapaian seperti apa? Apa indikator ketercapaian? Ya, kegiatan kalau ini? untuk indikator ketercapaiannya ya pasti saya akan berusaha mendengar secara penuh dari apa yang dijelaskan atau yang diceritakan oleh coach nantinya Bu. Oke. Terima kasih Bu Nur ya. Jadi nanti saya harapkan dalam kegiatan coaching ini Ibu bisa hadir secara penuh, secara present, baru bisa menjadi pendengar aktif dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali coaching untuk untuk memperjelas apa yang dialaminya. Oke, Ibu Nur, silahkan dikerjakan saja. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ira. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Ira? Baik.
Oke, Bu Ira, ada yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Ya Bu, maksud kedatangan saya ini Bu, kebetulan saya ini ada masalah di kelas, yakni tentang pembelajaran saya kepada anak didik saya. Kira-kira permasalahannya apa, Bu? Permasalahannya seperti ini Bu, saya ini kan mengajar di kelas 1. Saya mengalami masalah pada pembelajaran permulaan karena dari sekian siswa saya itu ada beberapa yang belum mampu sampai dengan sekarang belum mampu untuk membaca, terutama dalam tahap permulaan. Makanya saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar anak-anak saya ini dapat membaca dengan baik. Oke, jadi itu tujuan pembicaraan kita hari ini ya, Bu ya? Ya. Oke, nah kira-kira Bu, kesempatan apa nih yang Ibu miliki sekarang? Ya, kesempatan yang saya miliki ini yakni ketersedia, maksudnya kesiapan anak-anak saya untuk dibelajarkan seperti pada awal itu bagaimana membaca permulaan, kesiapan anak-anak. Kemudian anak-anak saya ini sebagian besar latar belakangnya dari taman kanak-kanak. Oh iya. Ya, hanya sebagian kecil saja yang berasal dari keluarga. Oke, nah sekarang Bu, untuk posisi Ibu nih dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira ada di posisi yang keberapa nih, Bu? Posisi saya ada di 8. 8 ya? Iya. Jadi kira-kira harapannya setelah kegiatan ini mau Ya. naik atau bagaimana, Bu? Ya, saya berharap bisa 9 atau 10 lah Bu. Oke, jadi kesempurna ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang kira-kira nih Bu, kekuatan yang Ibu ingin, yang Ibu ingin ada dalam diri Ibu itu apa? Si kekuatan yang Ibu miliki lah, seperti itu. Iya. Kekuatan saya untuk mencapai tujuan ini itu tadi saya sampaikan bahwa anak peserta didik saya ini sebagian besar kan dari TK. Jadi mudah bagi saya untuk membelajarkan mereka dari tahap permulaan membaca, meskipun dari sekian banyak siswa saya itu ada yang tidak berasal dari TK. Nah, selain dari anak didik sendiri, saya memiliki kemampuan untuk memperlakukan atau menggunakan segala metode atau media yang ada yang dapat membantu saya dalam mencapai tujuan. Oke, jadi peluang yang Ibu ambil bagaimana kira-kira? Peluang saya itu kemampuan siswa. Kemampuan siswa ya? Ya, terutama. Oke, nah kira-kira Bu, hambatannya yang akan Ibu dapatkan nanti kira-kira bagaimana? Hambatan saya untuk mencapai tujuan ini, karena ini memang dari tahap masih kelas rendah Bu ya. Jadi memang untuk bermain itu masih ada. Jadi hambatan-hambatan seperti ini nanti saya hadapi dan akan coba saya cari solusinya nanti. Nah, ini berbicara solusi nih Bu. Ya. Kira-kira solusinya bagaimana yang Ibu inginkan? Iya, solusi saya untuk sementara ini saya tetap menggunakan atau rencana yang sudah ada, tetapi untuk memudahkan saya akan menggunakan metode atau model yang lebih menantang dan membuat saya dapat menyelesaikan permasalahan. Misalnya untuk membaca permulaan ini saya akan menggunakan metode SAS ya, untuk membaca permulaan. Oke. Nah, kira-kira apa rencana untuk mencapai tadi itu yang Ibu ingin tuju tadi, kan tadi menggunakan model SAS ya? Kira-kira rencana untuk mencapai itu apa? Untuk mencapai tujuan saya akan memperbaiki kembali rencana saya dan menggunakan metode-metode itu sehingga mudah bagi anak untuk dalam tahap belajar membaca permulaan. Oke. Nah, untuk jangka waktunya kira-kira mungkin ada 2 minggu. 2 minggu untuk mencapai Iya. itu ya Bu? Oke, untuk ukuran keberhasilan
keberhasilannya menurut Ibu bagaimana? Dikatakan supaya Ibu itu berhasil itu kira-kira seperti apa? Iya. Kalau kita bicara keberhasilan, jelas saya mengharapkan anak-anak saya ini sudah bisa membaca dengan baik. Jadi keseluruhan sudah bisa membaca ya Bu. Iya. Oke, nah sekarang Bu, komitmen apa nih supaya Ibu punya rencana tadi itu bisa berjalan dengan baik? Iya. Komitmen saya yakni melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan untuk tujuan saya ini mungkin dalam waktu sekitar 2 minggu. Iya. Oke, nah sekarang kira-kira siapa saja orang-orang yang akan membantu Ibu itu untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Iya. Yang membantu saya bisa dari rekan sejawat, kemudian dukungan dari orang tua siswa itu sendiri. Oh, jadi dari orang tua. Ya, ada orang tua dan rekan-rekan sejawat. Oke. Nah sekarang Bu, kira-kira tindak lanjutnya Bu setelah kegiatan coaching ini apa? Ya, insya Allah setelah coaching ini saya akan melaksanakan sesuai rencana dan tujuan yang saya harapkan, yakni saya dapat memperbaiki pembelajaran di kelas saya, terutama dalam membaca permulaan dengan menggunakan metode SAS dan model pembelajaran yang menyenangkan. Oke, jadi itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini Ibu bisa melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat, dan mudah-mudahan setelah kegiatan ini Ibu bisa implementasikan itu dan apa yang Ibu harapkan tadi bisa tercapai ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya sama-sama Ibu Ira. Ya. Jana, Oke. apa yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan coaching tadi? Ya, tadi pada kegiatan coaching saya sudah berusaha untuk melakukan alur tirta tadi ya Bu ya, dari tujuan, kemudian tadi identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai pada terakhir untuk tanggung jawab tadi Bu. Oh iya, bagus. Begini Bu ya, tadi saya sudah mencatat dan sudah melihat apa yang sudah Ibu kerjakan waktu coaching dengan Ibu Ira. Dan saya menanggapinya, saya memberikan apresiasi Ya, luar biasa sekali Ibu terima kasih. kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi selanjutnya, dan secara keseluruhan sudah bagus. Alur tirta juga sudah nampak dari tujuan sampai identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawab juga sudah dilaksanakan, yaitu mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Saya bertanya Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Kalau untuk kompetensi selanjutnya mungkin saya ingin lagi untuk pertanyaan berbobot tadi Bu. Jadi mungkin lebih itu lagi yang saya harus pelajari lebih baik lagi ya, karena mungkin ada sedikit kekurangan saya, sehingga ke depan saya bisa melaksanakan alur tirta dengan pertanyaan yang berbobot yang sesuai lah, seperti itu. Oke, ya, insya Allah Ibu ya, untuk kedepannya praktek coaching bisa meningkatkan lagi dalam artian pembuatan kalimat-kalimat berbobot ya. Oke, mungkin hanya ini Ibu Nurjana kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Susi. Sukses selalu untuk kita semuanya. Amin. Demikian kegiatan coaching kita kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.